untuk malam ini. Jadi kita langsung mulai aja pertemuan malam ini. Oke, malam ini kita bakal bahas terkait dengan materi yaitu saraf dan juga psikiatri. Nah, apa sih yang teman-teman tahu tentang saraf sama psikiatri? Epilepsi, Oke, Parkinson, sebelum ngomongin penyakitnya, kita ngomongin dulu. Saraf itu tempat apa sih kira-kira peranannya saraf di tubuh kita? Apa tuh? Ada yang tahu perannya saraf sebagai? Jadi perannya saraf di tubuh itu sebagai pengendali, teman-teman. Pengendali apa? Nah, pengendali dari seluruhnya, baik itu secara motorik, ya, kemudian juga secara hormonal. Nah, itu diatur semuanya oleh yang namanya saraf, ya. Karena kalau teman-teman perhatikan atau kalau teman-teman apa ya, eh, bedah lebih lanjut lagi, syaraf ini atau syaraf ini kan paling banyak terletaknya adanya di otak ya teman-teman. Nah, dia ini sebagai pusat pengendalian nih. Contoh ketika teman-teman menginjak benda yang tajam, maka secara otomatis kaki teman-teman atau tangan teman-teman akan mengangkat, ya enggak? Nah, ketika gerak refleks itu merupakan ada unsur nih, ada syaraf atau ada rangsangan yang ditimbulkan dari saraf yang terdekat di tangan atau kaki kita memberikan informasi ke otak kita. Otak nih ada rangsangan atau ada benda tajam, maka cepat angkat kaki atau cepat angkat tangan. Ya. Jadi saraf ini tuh peranannya penting ya sebagai sumber pengendalian yang ada di tubuh. Oke, nah kita lihat dulu nih sebelum kita ngomongin penyakitnya. Ya, ternyata secara definisi saraf itu nih sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah, kemudian dan gerakan refleks lainnya ya. Nah, sistem saraf itu terdiri dari jutaan serabut sel saraf atau neuron ya. Kalau teman-teman lihat dari gambarnya, saraf itu gambarnya berjelimet ya atau rumit. Nah, ternyata dalam sistem saraf itu terdiri dari jutaan neuron. Ya, teman-teman bisa bayangin jutaan neuron itu berarti saling punya kerja yang sinergis ya. Nah, dari satu neuron itu ternyata terbentuk dari yang namanya vaskulum, ya. Mungkin ntar teman-teman bisa bisa searching tuh, mana sih yang bentuknya neuron, mana yang vaskulum, ya. Cuma ini nggak terlalu urgent atau nggak terlalu penting untuk teman-teman tahu. Ini cuma sekedar pengetahuan untuk anatomi dari si saraf itu sendiri, ya. Oke. Nah, sebelum kita ngomongin oke, sekarang mungkin kita ngomongin dulu nih, kira-kira penyakit apa aja sih yang bakal kita bahas di materi syaraf dan psikiatri? epilepsi, Epilepsi, selain epilepsi, Parkinson, depresi, depresi, schizophrenia, apa lagi nih? skizofren, Skizo, apa lagi kira-kira? Parkinson, Apa? Parkinson, Parkinson ada, apa lagi? Ansietas, Ansietas. Selain ansietas, bipolar, apa lagi kira-kira? Alzheimer, Alzheimer. Oke. Nah, materi ini bakalan kita bagi menjadi 2 hari, teman-teman ya. Jadi nggak kita bahas semuanya hari ini. Nah, untuk hari ini saya bakalan lebih membahas terkait dengan epilepsi,
kemudian depresi, ya, skizoansietas, ya. Nah, untuk bipolar, Alzheimer, sama Parkinson itu kita bahas besok, pertemuan besok. Oke? Nah, sebelum kita ngomongin masing-masing penyakitnya, kita harus tahu dulu neurotransmitter. Apa sih yang teman-teman tahu terkait dengan neurotransmitter? Penghubung. Oke, penghubung. Atau ada yang tahu lagi selain kata penghubung, kira-kira apa kata yang tepat untuk menggambarkan si neurotransmitter itu? Penyaur sinyal. Oke, pembawa sinyal. Kalau saya paling gampang, kalau kita dengar kata neurotransmitter, pasti saya keinget sama yang namanya kotak pos. Nah, kenapa kok kotak pos? Kenapa nggak yang lain? Nah, karena si neurotransmitter ini ya teman-teman, dia itu kita anggap sebagai kotak pos. Dia sebagai penjembatan ya, yang menjembatani nih antara apa namanya neurotransmitter yang ada dengan rangsangan atau pusat reseptornya gitu. Jadi contoh GABA nih, si GABA ini dia akan dibawa nih menuju ke tempatnya. Contohnya dia disimpan di yang namanya pada presinaps. Nah, dia akan dibawa nih. Nah, tugasnya neurotransmitter ini sebagai kotak pos adalah memberikan, oh misalnya tubuh kita kekurangan GABA, maka otak akan menyuruh nih neurotransmitter, nih turunin si GABA ya, biar jumlahnya sesuai, biar nggak kekurangan. Begitu pula dengan yang lainnya. Kayak gitu ya. Nah, neurotransmitter yang ada di tubuh kita ada apa aja? Ada GABA, ada dopamin, ya, serotonin, glutamat, asetilkolin, dan juga norepinefrin. Ya. Nah, kita juga harus tahu apa sih perannya dari masing-masing neurotransmitter. Ya, untuk fungsinya teman-teman bisa baca nih lebih lanjut. Tapi yang paling penting adalah teman-teman harus tahu ketika kita kekurangan atau kelebihan neurotransmitter tertentu, maka dia bisa menyebabkan penyakit-penyakit saraf dan juga psikiatri yang tadi kita bahas. Ya, contohnya ketika kekurangan kadar dopamin, ya, maka akan menimbulkan yang namanya kecemasan. Nah, tadi nama lain dari kecemasan kira-kira apa penyakitnya? Ansietas. Iya, betul, ansietas ya. Nah, selain itu dia juga menyebabkan depresi, Parkinson, dan juga peningkatan sekresi prolaktin. Ya, kalau untuk peningkatan sekresi prolaktin justru bagus ya pada ibu yang sedang menyusui. Nah, tapi kalau menimbulkan hal-hal yang lain nih, kecemasan, depresi, dan Parkinson justru adalah efek yang negatif. Ya. Nah, kalau kelebihan kadar dopamin justru menyebabkan yang namanya penyakit skizofrenia. Nah, maka kalau nanti teman-teman kita bahas terkait penyakit skizofren, nah obatnya itu rata-rata kerjanya adalah dengan cara meningkatkan kadar dopamin. Menurunkan kadar dopamin. Ya, karena jumlahnya udah banyak nih, makanya kita perannya adalah menurunkan. Nah, tapi kalau pada obat-obat Parkinson, justru tugasnya adalah meningkatkan kadar si dopamin. Ya. Kemudian serotonin. Serotonin kalau kelebihan menyebabkan maniak atau kita sebut dengan kira-kira apa? Bipolar, teman-teman. Ya, kita sebut dengan bipolar. Nah, kalau dia kekurangan, justru dia menyebabkan depresi dan juga ansietas. Norepinefrin, justru kalau dia kelebihan menyebabkan ansietas, kalau kekurangan menyebabkan depresi. Ya, glutamat dia menyebabkan epilepsi, baik itu kekurangan maupun kelebihan. GABA ketika kelebihan menyebabkan depresi, kekurangan dia menyebabkan ansietas. Ya, untuk asetilkolin justru ketika dia kekurangan menyebabkan Alzheimer dan ketika kelebihan belum diketahui dia bisa menyebabkan penyakit apa. Ya,
Jadi nggak ada nih, belum ada penelitian ketika kadar asetilkolin meningkat, apa yang terjadi, efek negatif apa atau efek positif apa itu belum ketahui ya. Nah, kalau teman-teman hafalin nih contohnya modelan skizofren, Parkinson, epilepsi, dan juga Alzheimer. Nah, untuk depresi dan juga ansietas, banyak faktornya ya, banyak neurotransmitter yang menyebabkannya, bukan cuma satu. Makanya nanti kalau kita ngomongin obat-obat depresi dan ansietas, obatnya nggak beda jauh. Ya, karena memang penyebabnya juga hampir mirip atau neurotransmitter yang menyebabkannya juga nggak beda jauh. Gitu, ya. Nih teman-teman perlu tahu biar lebih mudah ketika nanti mempelajari terkait obat. Oke, nah nih ya, ini sebenarnya pembagiannya teman-teman. Kalau saraf itu kaitannya dengan fungsi dan juga anatomi saraf itu sendiri. Penyakitnya ada epilepsi, Parkinson, demensia, dan juga Alzheimer. Sedangkan kalau psikiatri ini dia kaitannya adalah dengan psikis. Ya, itu sebenarnya teman-teman nggak perlu mempelajari lebih dalam ya, apa bedanya saraf dan psikiatri. Cuma kalau teman-teman nanti lihat di kasus-kasus di rumah sakit, ketika pasien-pasiennya yang bermasalahnya adalah pada syaraf, maka itu bisa ditangani oleh dokter spesialisasi saraf. Tapi kalau masalahnya pada psikiatri, dokter spesialis saraf nggak bisa nih ngelayaninnya atau bukan tempatnya untuk merawatnya, tapi lebih kepada psikiater maupun psikolog, kayak gitu ya. Ini cuma sekedar pembagian aja, cuma kita akan belajar kedua penyakit ini terkait dengan saraf dan juga psikiatri. Nah, yang pertama kita bakal bahas terkait dengan epilepsi. Apa sih yang teman-teman tahu terkait epilepsi? Atau apa yang ada di gambaran teman-teman ketika dengar kata epilepsi? Kejang. Oke, benar ya, kejang. Epilepsi itu adalah kejang, teman-teman. Nah, kejangnya kayak gimana? Apakah kejang pada anak-anak yang sedang panas itu disebut dengan epilepsi? Enggak. Enggak. Terus bedanya apa tuh? Gimana kita ngebedain antara kejang yang terjadi pada anak-anak yang sedang demam sama memang pasien yang epilepsi? Kejang tiba-tiba, Kak. Oke, kejangnya tiba-tiba. Emang kalau pasiennya panas, kejangnya nggak tiba-tiba? Kalau panas kan udah tahu dia panas. Oke. Kemudian apa lagi tuh kira-kira? Berulang. Kejangnya berulang. Oke. Ada lagi yang tahu? Durasinya lebih lama ya, Kak, kalau epilepsi. Oke. Terus mulutnya berbuih nggak sih? Oke. Sebenarnya benar nih yang teman-teman sebutin ya. Beda banget antara kejang pada pasien epilepsi sama pasien anak atau pasien yang sedang anak kecil yang sedang demam. Nah, kita bisa lihat dari mana? Dari kondisi demamnya juga ya. Nah, kalau pasiennya demam, biasanya anak kecil itu nggak langsung mengalami yang namanya epilepsi atau kejang. Pasien anak yang demam itu nggak langsung mengalami kejang, tapi dia pasti mengalami proses demamnya itu sampai menimbulkan kejang. Nah, berapa sih suhunya ketika dia itu bisa terjadinya kejang? Itu adalah ketika suhunya 38 derajat Celcius atau lebih, ya, atau kondisinya benar-benar panas. Nah, sedangkan kalau pasien yang epilepsi itu nggak ada tuh tanda-tanda demam terlebih dahulu. Ya, itu beda yang paling terlihat. Nah, selain itu, kalau pada pasien epilepsi, biasanya dia kejangnya itu dilakukannya terjadinya berulang kali. Ya, beda sama pasien anak yang demam. Dia biasanya cuma terjadi tadi ketika demamnya memang lebih dari 38. Ya, itu ciri yang paling kelihatan
ketika teman-teman melihat pasien yang epilepsi atau pasien yang cuma kejang karena demam. Tuh, ya. Nah, untuk terapinya juga pasti berbeda ya antara pasien yang kejang benar-benar epilepsi dengan pasien yang kejangnya karena demam. Nah, kita lihat nih pembagian atau jenis dari epilepsinya. Ya. Jenis epilepsi itu dibagi jadi 3 ya, 3 garis besar, yaitu ada epilepsi vokal atau parsial, artinya dia hanya melibatkan sebagian dari otak saja, ya. Atau gampangnya epilepsi vokal atau parsial itu dia epilepsi yang terjadinya pada sebagian dari otak dan dia hanya terjadi selama beberapa detik saja. Nah, kasus ini nih, epilepsi vokal, biasanya terjadi pada kasus-kasus pasien baru. Ya, pasien baru atau pasien kambuhan. Nah, ini pasti diawali dengan yang namanya epilepsi vokal. Nah, kalau epilepsi yang kedua adalah epilepsi umum atau general. Ini dibagi menjadi 5, teman-teman. Ada yang namanya absence atau petit mal, kemudian ada grand mal atau tonic-clonic, kemudian tonic, atonik, dan juga myoclonic. Nah, bedanya apa? Kalau yang absence, ini biasanya ditandai dengan bengong. Ya, pasiennya bengong. Setelah bengong, baru dia mengalami kejang. Ya. Kalau yang tonic-clonic atau grand mal, ini dia gabungan teman-teman antara tonik dan juga klonik. Nah, kita bahas dulu nih yang toniknya ya. Tonik itu artinya tubuhnya mengalami spasme atau kekakuan. Jadi sebelum pasiennya kejang, dia mengalami kekakuan dulu nih tubuhnya. Kayak pasien stroke gitu, tiba-tiba badannya kaku. Nah, setelah itu baru dia kejang. Itu yang tonik. Ya. Nah, kalau yang tonik-klonik artinya gabungan nih teman-teman. Ada fase tonik dan ada fase klonik. Kalau tonik tadi artinya kaku, sedangkan klonik itu artinya pergerakan yang tidak terkendali. Nah, jadi gimana cirinya? Kalau pasien yang tonik-klonik, cirinya adalah pertama dia bakal mengalami yang namanya bengong. Ya. Pertama itu dia bengong dulu. Nah, setelah bengong, dia akan mengalami yang namanya spasme atau kekakuan pada tubuhnya. Nah, baru terakhir ditandai dengan kejang. Nah, kejangnya juga dia jangkanya panjang, teman-teman. Ya. Dia lebih lama kalau dibandingkan dengan tonik maupun dengan yang absen. Nah, kalau yang atonik, ini tuh pasiennya dia ditandai dengan tiba-tiba jatuh. Ya. Jadi pasiennya misalnya lagi berdiri, tiba-tiba dia jatuh. Nah, habis jatuh, dia langsung kejang. Itu yang atonik. Kalau myoclonic, ini hanya terjadi pada beberapa bagian anggota tubuh. Contoh, kejangnya cuma pada bagian tangan, pada bagian kaki, atau bagian organ atas, organ bawah, kayak gitu. Itu mungkin jarang ya teman-teman melihat kasus yang myoclonic. Tapi kalau teman-teman lihat lagi di rumah sakit, ini kasus yang sering terjadi. Gitu, ya. Nah, kalau yang terakhir ini ada yang juvenile epilepsy. Nah, kalau juvenile epilepsy ini adalah epilepsi yang terjadi pada anak-anak dan biasanya membaik pada saat dewasa. Nah, ini beda ya teman-teman sama kasus tadi kejang yang karena demam. Kalau ini benar-benar pasiennya memang epilepsi, tapi nanti beranjaknya tahun dia akan sembuh dengan sendirinya, kayak gitu. Kenapa? Karena mungkin ketika dia kecil glutamatnya itu nggak balance gitu ya, antara kadar glutamatnya itu nggak stabil atau nggak ada pada titik tengahnya. Nah, beranjak tahun, organnya dia, fungsi tubuhnya dia membaik nih, sehingga kadar glutamatnya bisa balance gitu, sehingga menyebabkan hilangnya nih si kejang pada si anak tersebut. Gitu. Ini untuk jenis dari si epilepsinya. Oke. Nah, nanti kita bakal bahas obatnya apa aja sih terkait dengan masing-masing dari jenis epilepsi tersebut. Nah, sebelum kita bahas obatnya, kita lihat dulu nih skema dari si epilepsi. Nah, ini
ini secara gambar ya, tapi saya lebih ngebahas terkait dengan bagian ini. Ya, sebenarnya kalau teman-teman perhatikan juga sama aja. Ya. Nah, untuk penyebabnya epilepsi atau farmakologi, gimana sih kok bisa terjadi yang namanya epilepsi? Itu ada 2 sistem teman-teman ya, yang bekerja atau yang menimbulkan yang namanya epilepsi, yaitu sistem glutamanergik dan juga sistem GABAergic. Ada 2 nih, sistem glutamanergik dan juga sistem GABAergic. Ya, kalau tadi kita lihat di atas, si glutamat nih yang punya peranan paling penting, ya enggak? Tadi neurotransmitternya. Ketika kadar glutamatnya terlalu tinggi ataupun kadar glutamatnya terlalu rendah bisa menyebabkan yang namanya epilepsi. Ya, tapi selain itu ternyata sistem GABA juga punya peranan, teman-teman. Ya. Nah, gimana sih? Jadi, si sistem glutamat ini kita bahas dari yang glutamat dulu ya. Nah, sistem glutamat itu punya peran, teman-teman. Perannya glutamat adalah dia mengubah yang namanya glutamin menjadi glutamat. Nah, jadi awalnya adalah glutamin dulu nih. Glutamin sama dia diubah menjadi glutamat. Nah, itu tugasnya dari si sistem glutamanergik. Ya. Nah, untuk mengubah si glutamin menjadi glutamat ini nih, dia butuh bantuan yang namanya ion-ion. Ionnya apa? Ada ion kalsium dan juga ion natrium. Ya. Nah, ion kalsium nih dan ion natrium masuk, maka akan membantu nih perubahan glutamin menjadi glutamat. Maka akan keluar nih yang namanya asam glutamat sebagai hasil dari sistem glutamanergik. Ya. Nah, asam glutamat dia akan masuk ke 3 kanal atau ke 3 pintu. Ya, pintunya ada pintu AMPAR, pintu NMDR, dan pintu T-type CA channel. Ya. Nah, kalau pintu 2 ini nih, AMPAR sama NMDAR atau NMDAR, nah dia akan memasukkan yang namanya ion-ion natrium. Ya, karena kan tadi dibilang nih asam glutamat ini terbentuk dari natrium dan juga kalsium. Natriumnya masuk nih ke dalam yang AMPAR dan juga NMDAR. Nah, setelah itu, kalau yang T-type CA channel dari namanya aja udah jelas ya, T-type CA channel, maka yang akan masuk adalah CA-nya. Nah, setelah masuk akan terjadi proses yang namanya depolarisasi. Ada yang ingat apa yang namanya depolarisasi waktu pembahasan DM? Apa tuh? Apa sih proses depolarisasi? Udah ingat nggak? Depolarisasi. Ambil yang baik, buang yang buruk. Iya, betul. Ambil yang baik, buang yang buruk. Nah, artinya mana yang baik antara CA2+ sama Na+? Kira-kira yang lebih baik yang mana? Ya? CA2+ yang ada 2. Oke, benar ya. CA2+ karena muatannya lebih banyak ketimbang yang Na+. Maka Ca+ nih yang bakal diambil pada proses depolarisasi. Ya, kita simpan tuh. Selesai. Nah, ternyata nggak sampai di situ tuh teman-teman. Kita butuh bantuan yang namanya sistem GABAergic. Nah, gimana? Sistem GABAergic ini untuk masuk dia butuh pintu. Nah, pintunya disebut dengan GABA transporter atau GAT. Ya, si GAT ini sebagai pintu masuk untuk menuju yang namanya sistem GABAergic. Kemudian menghasilkanlah yang namanya GABA. Ya. Nah, si GABA harus berikatan dulu nih sama reseptornya. Ya, ketika dia berikatan sama reseptornya, maka dia bisa menghasilkan yang namanya C-elmin. Ya. Nah, prosesnya adalah repolarisasi, kebalikan dari depolarisasi. Artinya, kalau repolarisasi
Apa tuh lawannya depolarisasi? Berarti ambil yang buruk, buang yang baik ya teman-teman. Artinya, nah sebenarnya di sini itu nggak cuma Cl- teman-teman, tapi ada juga nih bantuan ion-ion lain. Contohnya ada juga natrium, Ca, kemudian H+, ya. Ada bantuan ion-ion lain. Tapi karena proses repolarisasi yang akan diambil itu cuma si Cl-. Ya. Nah, Cl- diambil nih. Ketika kadar Ca2+ dan juga Cl- ini tidak stabil, atau misalnya Ca2+-nya lebih banyak, Cl-nya sedikit, maka akan menimbulkan yang namanya penyakit epilepsi. Ya, artinya Ca2+ dan Cl- ini harus dalam kondisi yang sama banyaknya. Ketika kurang banyak salah satu atau yang satunya lebih banyak, satunya kurang, bisa menyebabkan penyakit epilepsi. Oke, jelas dulu sampai sini? Ada pertanyaan dulu? Belum ya? Belum, Kak. Oke, kalau belum ada pertanyaan, sekarang kita bahas obatnya. Obatnya apa aja sih teman-teman? Nah, obatnya ada yang kerjanya di sistem glutamat dan juga ada yang kerjanya di sistem GABA. Kita bahas yang di sistem glutamat dulu. Nah, untuk sistem glutamat, contohnya carbamazepin, lacosamid, lamotrigine, phenytoin, dan juga valproat, dia punya dua mekanisme kerja, teman-teman. Ya, apa tuh mekanisme kerjanya? Yang pertama, dia adalah menghambat proses perubahan glutamin menjadi glutamat. Ini proses mekanisme kerja yang pertama. Ya. Yang kedua adalah dia memblok kanal ion natrium atau memblok masuknya ion natrium untuk membantu proses yang namanya pembentukan glutamat. Ya, jadi kalau nanti teman-teman nemu soal UKAI, bakal ada dua jenis yang menanyakan mekanisme kerja dari obat ini. Ada yang nanyanya adalah memblok kanal ion natrium, ada yang kerjanya adalah dengan cara memblok proses nih perubahan glutamin menjadi glutamat. Ya, tapi sebenarnya di satu kotak yang sama, ya enggak? Kalau sistem kalau masuknya si natrium kita blok, maka proses yang ada di sini tidak akan terjadi. Ya enggak? Saling berkaitan ya, teman-teman. Karena kan kita butuh bantuan natrium dan juga kalsium untuk menghasilkan si asam glutamat. Oke? Jelas ya untuk yang pertama mekanisme kerja ini? Oke. Nah, sekarang kita lihat nih, carbamazepin. Carbamazepin ini punya efek samping yang khas. Apa tuh teman-teman? Sembari kita bahas. Ada yang tahu efek samping yang paling khas dari carbamazepin? Efek sampingnya adalah ginekomastia dan juga Stevens-Johnson. Kemarin obat apa aja tuh yang punya efek samping ginekomastia? Yang udah pernah kita pelajarin. Kak. Spironolakton, Spironolakton. Oke, selain spironolakton, simetidin, dan kawan-kawannya ya. Nambah lagi nih, satu lagi teman-teman ya, si carbamazepin. Ya. Nah, selain itu adalah Stevens-Johnson. Kemarin obat apa aja tuh yang punya efek samping Stevens-Johnson? amoxicillin, Oke, amoxicillin. Selain amoxicillin, nevirapin, oke, nevirapin. Antibiotik satu lagi, cotrimoxazole. Ya, nambah lagi tuh. Satu lagi adalah si carbamazepin. Oke. Nah, kemudian lamotrigin. Apa tuh efek samping dari lamotrigin?
Tahu? Peningkatan berat badan ya. Yang paling khas banget. Ruam Kulit. kulit itu Iya, paling khas. Ya. Nah, makanya biasanya dia kasusnya ini adalah sering banget dikaitinnya sama pasien-pasien yang sensitivitas, yang punya hipersensitivitas. Maka hati-hati penggunaan si lamotrigin. Nah, phenytoin, efek sampingnya apa nih? Sering banget keluar kalau phenytoin. Cleft syndrome. Apa? Hipotensi. Hipotensi. Syndrome. Selain itu, Apa yang kelainan langit-langit itu, Kak? Bibir sumbing. iya, kayak bibir Fatal sumbing. Nama lainnya dari bibir sumbing, Fatal cleft. facial cleft ya. Nah, teman-teman harus tahu tuh facial cleft nama lainnya dari bibir sumbing. Selain itu, apa? Anemia, teman-teman. Dia menyebabkan anemia aplastik. Ya, satu lagi apa? Ada yang tahu? Gingivitis. Iya, gingivitis. Ya, apa tuh gingivitis? Apa gingivitis? Darah. Iya, Pertumbuhan. gusi berdarah. Dia hampir mirip sama kasus pada pasien yang menggunakan obat-obat CCB, ya, gingival hyperplasia. Ya, nama lainnya gingivitis disebut juga. Oke. Nah, kalau valproat, apa tuh efek sampingnya, teman-teman? Spina bifida. Ya, spina bifida pada Janin. ibu hamil. Ya, Iya. itu dia terjadinya pada kasus ibu hamil ya kalau spina bifida. Nah, kalau yang non ibu hamil, ini ada ibu hamil. Kalau non ibu hamil apa tuh, teman-teman? Efek samping yang timbul. Trombositopeni. Ya, selain trombositopenia adalah hepatotoksik. Ya, ini sering juga jadi pertanyaan. Jadi teman-teman lihat kasusnya pada ibu hamil atau bukan. Kalau pada ibu hamil, maka jawabannya adalah spina bifida. Apa sih spina bifida? Itu yang penekanan sumsum tulang belakang. Benar ya, penekanan atau kelainan pada sumsum tulang belakang. Maka nanti bisa masalahnya adalah cacat pada janin atau pada bayi, ya. Karena kan nanti produksi dari sel darah merah, kemudian organel-organel penting itu terjadinya pada sumsum tulang belakang. Itu makanya asam valproat ini nanti kita bahas untuk penggunaannya seperti apa. Oke. Nah, kalau untuk yang non ibu hamil, teman-teman perhatikannya ini trombositopenia dan juga hepatotoks. Oke. Nah, kemudian untuk yang asam glutamat nih, ada lagi nih. Ada yang kerjanya adalah dengan cara memblok kanal ampar, yaitu obatnya adalah topiramat. Ya. Kemudian ada lagi yang kerjanya dengan cara menghambat atau memblok kanal CA. Ya. Nah, obatnya adalah si etoxusinib. Ya, dua obat ini tuh tidak terlalu familiar, makanya jarang ditanyain terkait dengan efek sampingnya. Ya. Nah, kalau yang sistem GABA, ini nih ada yang caranya dengan memblok pintu masuknya ke dalam sistem GABAergic. Kalau pintu masuknya aja udah ditutup, kira-kira masih ada yang bisa masuk nggak ke dalam sistem GABAergic? Tidak. Enggak ya. Nah, itu obatnya ada dua nih teman-teman, yaitu valproat dan juga vigabatrin. Ya. Jadi valproat ini nih kalau teman-teman perhatikan, dia punya 3 mekanisme kerja. Yang pertama memblok kanal ion natrium, yang kedua adalah memblok glutamin menjadi glutamat, yang ketiga adalah dengan cara menutup pintu GAT. Ya.
Jadi dia punya dua peranan di sistem glutamat dan juga sistem GABA. Ya. Kemudian ada yang kerjanya adalah pada GABA, teman-teman. Ya, kerjanya ini dengan disebut dengan agonis GABA. Ya, dia membantu kerjanya dari si GABA. Obatnya adalah gabapentin dan juga pregabalin. Kemudian ada yang kerjanya dengan cara, kalau ini agonis ya, justru kerjanya membantu nih peranan dari si GABA. Kalau ini justru kerjanya adalah antagonis reseptor GABA. Ya, dia memblok nih si reseptornya. Kalau reseptor GABA aja diblok, kira-kira GABA bisa ketemu nggak sama reseptornya? Enggak ya, nggak akan bisa ketemu. Nah, obatnya adalah si benzodiazepin. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, teman-teman, untuk mekanisme kerjanya. Kak, sehari mau tanya tadi yang punya apa mekanisme di sistem GABAergic juga di glutamat juga yang mana tadi ya? Si valproat. Nih, valproat kan dia ada dua nih, di glutamat sama di GABA. Ya. Selain Terus ini, itu Kak, kalau yang itu kan yang karbamazepin, lamotrigin itu kan berarti yang menghambat natrium ya? iya, natrium Ya kan? sama ini. Oh, itu tuh maksudnya sama ya? Iya. Kan sebenarnya ini tuh saling berkaitan ya, kalau tadi saya bilang kalau natrium aja diblok, pasti kan komponen untuk membentuk yang namanya asam glutamatnya nggak lengkap kan. Nah, maka proses ini pun akan terhambat gitu. Tapi biasanya di soal-soal UK itu antara dua pilihan, teman-teman. Ada opsi jawabannya itu yang justru bilangnya memblok kanal ion natrium. Ada juga yang opsi pilihannya adalah menghambat perubahan glutamin menjadi glutamat. Jadi tergantung dari soalnya. Tapi kalau kita lihat secara bagan ini, sebenarnya ini saling berkaitan. Jadi otomatis ketika natriumnya dihambat, ya pembentukan glutamin menjadi glutamatnya nggak akan terbentuk gitu kan. Secara apa ya, garis besarnya gitu tidak akan terbentuk. Jadi teman-teman nggak bingung, oh kok dua sih mekanisme kerjanya, padahal sih satu mekanisme kerja, cuma dia dalam satu jalur yang sama gitu. Jadi ketika satu terhambat, yang lain pun akan terhambat. Kayak gitu ya. Nah, selain ini nih, selain vigabatrin, ada lagi yang terkenal. Ada yang tahu nggak apa obatnya? Tia? Gabin. Iya, benar ya. Satu lagi adalah tiagabin. Dia di sini nih. Oke, jelas ya? Oke, kalau jelas, sekarang kita lihat obatnya untuk masing-masing kategori ya. Nah, untuk kategori vokal, kita lihat nih, dia pasiennya apa? Kasus baru, apa kasus kambuhan? Kalau kasus baru, obatnya adalah Carla. Ya, kalau saya bikin singkatannya gitu, Carla. Carla itu artinya karbamazepin dan lamotrigin. Ya, Carla. Teman-teman bisa bikin singkatan lainnya. Nah, kalau yang refractory atau yang kambuhan, obatnya adalah LOT kalau saya. Ya. Nah, LOT. Nah, LOT itu atau gampangnya biasanya saya sih kalau yang lain bilangnya tol. Ya, biar mudah diingat. Nah, tol itu artinya topiramat, oxykarbamazepin dan juga lamotrigin. Nah, tapi kalau saya lebih nyuruh yang LOT dulu. Kenapa? Karena kita nggak bisa langsung ngasih si topiramat, teman-teman. Kita harus pakai si lamotrigin dulu. Baru oxykarbamazepin dan terakhir adalah topiramat. Ya. Nah, kalau yang terapi tambahan atau yang partial seizure refractory adjuvan nih, ini obat tambahan. Ini obatnya adalah digunakannya gini, teman-teman. Contoh, pasiennya diagnosis baru nih. Kemudian kita perlu obat tambahan. Awalnya dia pakai karbamazepin. Maka kita nggak boleh pakaiin karbamazepin lagi sebagai obat adjuvannya. Kita kasihnya apa? Clobazam atau gabapentin atau sampai yang terakhir adalah topiramat.
Kalau pasiennya ternyata udah pakai lamotrigin, terapi ajuvannya apa? Boleh karbamazepin, boleh clobazam, gabapentin, apapun selain lamotrigin. Nah, dosisnya gimana, Kak? Untuk terapi ajuvan, dosis karbamazepin dan juga lamotrigin ini pasti lebih rendah dibandingkan dengan dosis yang dipakai pada pilihan pertama untuk pasien diagnosis baru. Ya. Nah, berapa dosisnya kan teman-teman bisa cari lebih lanjut. Cuma itu jarang ditanyain. Intinya kalau ada soal yang minta teman-teman untuk rekomendasikan terapi ajuvan, maka teman-teman pilih selain si karbamazepin maupun lamotrigin. Oke, jelas ya? Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut untuk epilepsi umum. Nah, untuk epilepsi umum atau general, yang di treatment itu cuma cuma 3 teman-teman. Ya, cuma kasus tonik-klonik, absens, dan juga mioklonik. Untuk kasus yang tonik, atonik itu enggak di treatment atau masih bisa ditangani, maksudnya masih kita bisa berikan pencegahan dan juga terapi non farmakologi, ya. Enggak perlu kita treatment langsung dengan menggunakan obat-obat antikonvulsan atau obat-obat epilepsi. Ya, kalau tonik-klonik obatnya adalah lamotrigin, karbamazepin, oksikarbamazepin, dan juga valproat. Ya, ada 4 nih. Nah, kalau yang absens obatnya adalah etoxuximib dan juga valproat. Untuk mioklonik obatnya lamotrigin, levetiracetam, topiramate, dan juga valproat. Ya, obatnya sebenarnya nggak beda-beda jauh teman-teman. Ya, hampir-hampir sama. Gitu. Oke. Nah, untuk ibu hamil, nih teman-teman, dibilang asam valproat harus dihindari pada masa-masa produktif, kecuali terapi gagal dengan obat lain. Selama masa organogenesis, dosis harus serendah mungkin. Jika asam valproat digunakan, maka dosis yang harus diberikan adalah dibagi dalam 2 sampai dengan 4 dosis per hari. Nah, artinya obat asam valproat ini boleh dipakai untuk ibu hamil dengan trimester pertama. Tapi dengan syarat teman-teman, yaitu adalah harus dosis yang serendah mungkin. Ya, dan dibagi menjadi 2 sampai dengan 4 dosis per hari. Ya, maka kalau kayak gini kan ribet ya teman-teman. Apa sih pilihan utamanya untuk ibu hamil? Nah, pilihan utamanya adalah lamotrigin, teman-teman. Karena lamotrigin dia adalah obat yang paling punya toleransi terhadap embrio. Ya, jadi kalau ditanya obat mana yang diberikan untuk ibu hamil epilepsi, first line-nya adalah lamotrigin, second line-nya adalah valproat. Oke, jelas teman-teman? Kak, mau tanya Kak, masalah di modul tuh yang aman lamotrigin sama karbamazepin ya? Oke. Karbamazepin. Nah, untuk karbamazepin di sini juga dibilang nih, pada kasus fokal epilepsi, efektivitas karbamazepin ini setara dengan asam valproat, tetapi resikonya lebih rendah. Jadi karbamazepin ini bisa dipakai juga teman-teman sebagai second line, tapi hanya untuk kasus yang fokal epilepsi. Ya, tuh kata kuncinya. Artinya cuma pada kasus pasien yang diagnosis baru ataupun pada kasus pasien kambuh. Kalau pasiennya udah dibilang kategorinya tonik-klonik, absens, mioklonik, atau gejala yang tadi saya jelasin di awal udah disebut, maka teman-teman nggak bisa kasih dia obat second-nya, keduanya itu adalah karbamazepin. Nggak bisa. Harus teman-teman pakaiin si asam valproat sebagai second line. Karena di situ udah dibilang tuh cuma untuk yang fokal epilepsi. Tuh ya, jelas? Oke Kak. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini untuk epilepsi?
Oh iya Kak, itu yang tadi di atas yang warna orange pilihannya itu kalau koma-koma itu berarti atau kan ya? Iya, atau. Jadinya pergantian, bukan dan. Ya. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, coba jawab soal ini. Obat apa yang Anda rekomendasikan pengganti pengobatan pada pasien? Lamotrigine. Trigin. Oke, benar ya, lamotrigine. Kalau nggak ada jawaban lamotrigine, teman-teman. Asam valproat. Valproat. Ya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi untuk epilepsi sebelum kita lanjut ke ansietas? Belum ya? Oke, ansietas. Nah, ansietas dan depresi ini dua hal yang bertolak belakang, teman-teman. Ya, atau dua hal yang sebenarnya hampir mirip tapi beda gitu. Nah, kita lihat nih, ansietas itu dia artinya adalah gangguan kecemasan. Ya, nah kecemasannya dia dibagi menjadi 3, teman-teman. Ada yang namanya GAD, ada yang namanya PD, dan juga ada SAD. Artinya apa? Kalau yang GAD itu dia kecemasannya berlebihan, ya. Artinya dia tuh gimana ya? Dibilangnya cemasnya parah gitu, akut, ya. Itu disebut dengan GAD. Nah, kalau yang PD itu panik, benar-benar panik orangnya. Nah, paniknya ini dia bisa nggak terduga ataupun berulang. Kalau kita kan kasusnya panik misalnya karena menghadapi ujian, atau tiba-tiba dapat kabar yang nggak enak, kita akan panik. Tapi kalau pada kasus pasien ansietas, dia bisa tiba-tiba, misalnya lagi happy, tiba-tiba dia panik, ya, atau lagi biasa aja, tiba-tiba dia cemas. Kayak gitu, itu pada pasien yang ansietas. Nah, kalau SAD, ini dia justru punya kecenderungan cemas ketika dalam situasi sosial, ya, atau kata anak-anak sekarang mah kita bilangnya introvert, ya. Nah, tapi beda antara introvert sama SAD. Kalau SAD, dia jatuhnya kayak takut akan kerumunan, takut untuk bersosialisasi, kayak gitu. Nah, itu kasus yang disebut dengan SAD, ya. Gejalanya apa, teman-teman bisa lihat lebih lanjut. Oke. Nah, sekarang kita lihat terapinya. Ya, terapinya apa? Terapinya sama, teman-teman. Untuk first line dan juga second line-nya sama. Yang membedakan adalah third line-nya. Nah, cuma kalau di Piro bilangnya terapinya ada 2 nih, teman-teman. First line dan juga second line. Tapi kalau saya lihatnya dari Permenkes, ya, dari terapi ansietas, itu dia dibagi lagi. First line-nya adalah SSRI, ya. Second line-nya adalah SNRI. Oke, kita tulis deh. First line-nya SSRI, second-nya adalah SNRI, dan yang ketiganya baru beda-beda, teman-teman. Ya. Nah, kalau di Piro justru bilang SSRI dan SNRI ini masuk ke dalam first line. Ya, coba nih kalau teman-teman lihat. Duloxetine, obat apa? SSRI apa SNRI? SNRA. N ya. Ya, N. Ya, Oke. Kemudian escitalopram, SSRI. SSRI ya, SS nih, ini SS. Kemudian paroxetine, SSRI. SSRI. Centralin, SSRI. venlafaxine, SNRI. kan SN. Nah, dia ada di satu kotak yang sama, ya enggak? Makanya dia dibilangnya kalau di Piro SNRI dan juga SSRI itu sebagai first line. Tapi kalau di Permenkes justru dibagi, teman-teman. SSRI duluan nih, obat-obat yang masuk SSRI itu sebagai first line-nya. Second line-nya baru si SNRI. Ya. Nah, third line-nya ini sama yang di sini. Nah, cuma soal-soal UKAI kalau yang saya lihat, dia lebih mengacu ke sini nih, teman-teman. Ya,
Pertamanya adalah si SSRI dulu, karena dia punya kerja yang selektif, teman-teman. Selektif serotonin reseptor inhibitor. Ya, dia selektif nih menghambatnya. Nah, kalau SNRI, dia kan non-selektif. Ya, makanya yang diutamakan adalah yang si selektif dulu. Nah, tagline-nya apa? Tagline-nya kita lihat, kalau buat yang GAD, itu ada benzodiazepin, bustiron, imipiramin, kemudian pregabalin. Ya, kalau panic disorder, dari namanya aja panik, pasti kita kasih obat-obat penenang. Contohnya alprazolam, citalopram, clomipramine, ya, clonazepam, imipramin. Ya, kalau SAD itu ada clonazepam dan juga citalopram. Oke, ini untuk terapi ansietas. Oke, ada pertanyaan dulu untuk ansietas? Kalau ibu hamil, kira-kira ansietas, teman-teman kasih obatnya apa? Citalopram. Citalopram. Yang lain? Ayo, ibu hamil, kira-kira apa? Benar, teman-teman. Si SSRI dulu. Ya, semua obat SSRI aman untuk ibu hamil. Ya, mau itu sentralin, citalopram, fluoxetine, fluvaxamin, itu aman buat ibu hamil. Tapi kalau ada pilihan kalau ada pilihan fluvaxamin, ya teman-teman langsung pilih si fluvaxamin. Ya, itu paling aman dari semua SSRI. Fluvaxamin. Dia paling aman dari semua SSRI. Tapi kalau nggak ada nih pilihan ini, maka teman-teman bisa jawab semua pilihan SSRI lain. Oke, itu aman. Nah, kalau SSRI nggak ada, SNRI masih bisa dipakai teman-teman. Tapi sebagai pilihan kedua, ketika memang tidak ada opsi jawaban SSRI. Kalau ada jawaban SSRI, SNRI, otomatis SNRI pasti gugur karena masih ada SSRI yang lebih aman. Nah, yang ketiga kalau misalnya nggak ada, teman-teman. Nah, kalau pada kasus GAD, kita bisa kasih nih, obatnya adalah buspiron. Ini aman untuk ibu hamil. Tapi kalau pada PD dan juga ansietas, ini nggak ada nih obat yang di sini nih yang aman untuk ibu hamil, nggak ada. Ya, kecuali nih citalopram ini masih bisa, karena kan dia masuk ke dalam golongan SSRI, ya kan, citalopram masih bisa. Oke, intinya kalau untuk ibu hamil, SSRI, SNRI, dan juga buspiron. Itu untuk yang ansietas. Nah, untuk depresi juga sama, teman-teman. Untuk ibu hamilnya nih kasusnya sama. Penggunaannya adalah SSRI, kemudian SNRI, dan dia menggunakan bupropion. Sorry, bukan buspiron, tapi bupropion. Nanti kita lihat di bawah. Ya. Nah, kalau depresi ini adalah suatu kondisi medis di mana perasaan sedih yang berdampak negatif terhadap pikiran, tindakan, perasaan, dan kesehatan mental. Nah, biasanya sih kalau depresi itu dia ditandai dengan adanya banyaknya tekanan. Ya, ketika kita merasa banyak tekanan, maka bisa menimbulkan yang namanya penyakit depresi. Nah, terapinya apa? Sama, teman-teman. Nah, first line-nya adalah SSRI. Ya, second line-nya, mana nih? Ini sebenarnya golongannya ya, teman-teman bisa baca. Untuk golongannya ada SSRI, DNRI, ya. Ini teman-teman baca aja. Tapi secara terapi, kita fokusnya ke sini. Nih, kita lihat dulu ya kasusnya. Pada kasus ringan dan sedang, tahu dari manakah kasus ringan atau sedang? Biasanya ditandai dengan gejala depresinya. Nah, kalau pasiennya cuma gejala depresinya, misal contoh depresi karena ada tekanan di tempat kerja,
tidak sampai menyebabkan yang adanya namanya gejala psikosis, maka masih dalam kategori ringan sampai dengan sedang. Nah, gejala psikosis itu apa sih, teman-teman? Apa Bunuh tuh? diri. Apa? Bunuh diri. Oke, bunuh diri. Selain kata bunuh diri, kira-kira apa tuh gejala psikosis tuh? Ngamuk. Ya, antipsikosis itu obat yang kerjanya adalah untuk menenangkan. Ya, karena gejala psikosis itu adalah ngamuk, teman-teman. Kalau pasiennya depresi cuma kayak diem, kemudian jadi pemurung, ya belum ada tanda-tanda ngamuk sampai melukai diri sendiri dan orang lain, maka masih kasusnya adalah pasien yang ringan sampai dengan sedang. Nah, kasus yang pasien ringan dengan sedang itu kita berikannya adalah SSRI, SNRI, obat golongan TCAS, dan juga obat golongan MAO inhibitor. Ya, tadi TCAS ada nih di atas, ada amitriptilin, kemudian doxepin, dan lain sebagainya. Nah, untuk MAO-nya ada dua, teman-teman, ada MAO A dan juga MAO B. Ya, nah ini ada selegilin dan juga meclobenid. Ya, itu bisa dipakai dua-duanya. Nah, kalau yang berat tanpa gejala psikosis, ya, jadi pasiennya memang udah depresi berat nih, mungkin sampai mengganggu aktivitas, kemudian pasiennya nggak mau makan, menyebabkan penyakit lainnya, maka udah masuk kategori yang berat nih. Tapi nggak ada ngamuk, nggak melukai diri sendiri dan juga orang lain, maka teman-teman belum perlu menggunakan yang namanya obat golongan antipsikosis. Nah, obatnya apa? Sama kategori yang pertama, cuma bedanya bisa dikombinasikan. Kombinasinya harus berurutan, teman-teman. Contoh, SSRI ditambah SNRI, SSRI ditambah TCAS, SSRI ditambah MAO, baru kalau nggak mempan, SNRI ditambah TCAS, SNRI ditambah MAO, kayak gitu, sampai dengan seterusnya. Ya. Nah, kemudian kalau memang sudah ada gejala psikosis nih, udah pasien yang ngamuk, ngelukain orang lain, ngelukain dirinya sendiri, maka kita butuh yang namanya obat antipsikotik. Nah, jadi obat antidepresannya sama nih sama yang di atas, tapi kita tambahin sama obat antipsikotik atau obat penenangnya, ya, obat yang membuat dia tidak mengamuk lagi. Nah, obatnya apa? Nah, kita sering ngomongnya untuk obat antipsikotik itu adalah APG, ya, antipsikotik generasi, ya, APG itu. APG. Nah, antipsikotik ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada generasi 1, ada yang generasi 2. Apa sih bedanya generasi 1 dan generasi 2, teman-teman? Tipikal sama atipikal. Yang mana tuh yang tipikal? Satu kalau nggak salah. Satu yang tipikal. Iya kali. Kalau yang 2 berarti atipikal. Atipikal. Oke. Bedanya apa tuh? Kenapa disebutnya atipikal sama atipikal? Yang tahu? Oke. Kenapa dibilang tipikal sama atipikal? Karena kalau yang generasi 1 nih dibilang tipikal karena dia kerjanya spesifik, teman-teman. Cuma menghambat yang namanya reseptor dopamin D2. Ya, itu disebut sama tipikal. Makanya kalau soal UKAI bilang obat yang kerjanya menghambat reseptor dopamin D2, ada kata D2 tuh, dopaminnya. Artinya teman-teman jawabnya obat-obat APG yang generasi 1 atau yang tipikal. Tapi kalau soalnya adalah obat obat yang kerjanya menghambat
reseptor D2 dan juga reseptor serotonin itu adalah yang generasi kedua atau yang atipikal. Artinya tipikal dan atipikal itu dia adalah selektif dan juga non-selektif. Ya, kalau yang atipikal berarti dia yang non-selektif. Karena kerjanya bukan cuma di dopamin doang, tapi dia juga menghambat pada serotonin. Oke? Nah, kalau secara efek samping, kira-kira gimana? Lebih aman yang generasi 2, APG 2. Oke, lebih aman secara apa nih? Itu efek ke ekstrapiramidal. Betul ya, efek ekstra piramidalnya lebih aman yang generasi 2 ketimbang generasi 1. Apa sih ekstra piramidal? Keimbangan Aku apa ya? kesatuan. Apa? Aku. Keseimbangan. Ekstra piramidal itu kejang jangka panjang. Ya. Iya. Jadi teman-teman ngobatin depresinya, tapi teman-teman justru memberikan penyakit epilepsi. Ya, makanya biasanya kalau pasien penggunaan obat-obat APG 1 jangka panjang nih, teman-teman harus rekomendasikan juga pemberian obat-obat antikonvulsan. Ya, karena untuk menghindari efek samping yang terjadi. Kayak gitu ya. Jadi yang lebih aman adalah yang yang atipikal, baru yang tipikal. Oke. Nah, yang generasi pertama nih kita bahas dulu yang tipikal. Obatnya adalah chlorpromazine, haloperidol. Ini saya tandain ya yang paling sering keluar. Chlorpromazine, haloperidol, kemudian sama flufenazine. Ini paling sering keluar. Ya, dosisnya nggak usah teman-teman hafalin sih, sebenarnya jarang juga. Nah, chlorpromazine nih dia juga bisa digunakan untuk terapi mual dan muntah serta cegukan yang tak kunjung berhenti. Ini pernah keluar nih waktu tryout kakak kelas saya. Ya, jadi pasiennya cekukan tapi nggak kunjung berhenti. Obat apa yang diberikan? Ada opsi jawabannya adalah chlorpromazine. Oke. Nah, kalau haloperidol ini serangan akut pada pasien yang benar-benar ngamuk, harus tuh dikasih si haloperidol. Oke, ini yang APG generasi pertama. Nah, kalau saran saya nih, kalau kayak gini teman-teman hafalinnya obat-obat yang hampir-hampir mirip aja. Contohnya chlorpromazine, kan belakangnya zin ya. Nah, teman-teman bisa cari nih, kan belakangnya zin, ini zin semua kan. Nah, kemudian haloperidol, oh dia beda, berarti harus dihafalin. Kemudian ada lagi nggak yang beda nih, yang beda tioxyzen. Kan ini nggak ada nih, ini juga teman-teman kalau bisa dihafal. Kayak gitu. Jadi ketika ada yang hampir mirip-mirip, kita udah bisa tahu, oh ini satu golongan nih kayaknya. Kayak gitu. Ya. Nah, kalau yang APG generasi 2, ini contohnya adalah clozapine, kemudian ada olanzapine, quetiapine ya yang paling sering keluar tuh. Kemudian ada risperidon, ini paling sering keluar. Tapi nggak menutup kemungkinan yang lain-lainnya juga bisa keluar. Jadi teman-teman tadi pilih yang kira-kira beda-beda namanya, tapi ini udah ke aripiprazole juga suka keluar nih. Jadi teman-teman udah ingat, oh aripiprazole nih beda belakangnya. Clozapine, kalau clozapine hampir mirip ya belakangnya olanzapine, quetiapine, nih risperidon, temennya nanti ada iloperidon, sama yang lain-lain sebagainya. Gitu ya. Nah, itu untuk pemilihannya tadi udah teman-teman tahu, pasti pilihnya APG 2 dulu, baru si APG 1 untuk yang gejala berat dengan psikotik. Nah, kemudian untuk terapi pada ibu hamil pakainya apa? Nah, pakainya adalah SSRI dulu teman-teman. Kemudian SNRI sebagai second line. Wah, kepanjangan nih. Sama yang ketiga adalah teman-teman bisa berikan dia nih TCA berguna untuk wanita yang tidak responsif pada ini. Kita kasih TCA dan yang keempat adalah bupropion. Ya. Nah,
Bupropion ini nih, bupropion. Jadi kalau untuk ibu hamil ada 4 ya pada depresi. Pertama SSRI, kedua SNRI, ketiga TCA, keempat adalah golongan si bupropion. Bupropion ini dia masuk ke dalam golongan DNRI. Ya. Nah, bupropion juga sering jadi pertanyaan. Pertanyaan untuk apa? Nih, kasus menghentikan kebiasaan merokok. Nah, jadi nih cowok-cowok nih yang punya kebiasaan ngerokok nih, bisa kita kasih obat si bupropion ini. Karena obat ini bisa menghentikan kebiasaan merokok. Cuma dosisnya yang berbeda dengan pada kasus depresi. Oke. Ini juga nggak bisa kita beli sembarangan ya obat ini. Pasti kita harus menggunakan resep dokter untuk membeli. Oke, jelas sampai sini untuk ansietas sama depresi. Ada pertanyaan? Bingung? Paham? Atau udah ngantuk? Halo teman-teman. Kalau Kak masih mencerna, Kak. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Jelas ya? Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut ke skizofren. Nah, untuk skizofren, apa sih yang teman-teman tahu penyakit skizofren? Coba saya tanya nih, biar ada suara. Kak Fia ada? Halo, Kak Fia? Udah tidur lagi jangan-jangan. Oke, coba Kak Rodia. Iya, Kak. Oke, skizofren itu penyakit yang kayak gimana sih, Kak? Oh, ada nih Kak Fia. Setahu saya penyakit yang mengganggu pikiran dan perilaku ya. Oke, kira-kira ditandainya kayak gimana tuh, Kak? Paling khas cirinya. Apa ya? Bentar. Halusinasi. Oke, benar sekali ya. Skizofren itu ditandai dengan yang namanya halusinasi, atau artinya tidak bisa membedakan mana kenyataan dan mana hayalan. Jangan ya. Itu biasanya kata kuncinya. Kalau di soal-soal UKI udah bilang pasiennya halusinasi atau mendengar bisikan-bisikan gaib, ya tidak bisa membedakan mana kenyataan, itu udah pasti kata kunci atau vignette soalnya itu menunjuk kepada pasien skizofrenia. Jadi teman-teman langsung ingat, oh treatment skizofren. Kayak gitu. Nah, apa sih treatmentnya untuk skizofren? Kita berikan obatnya adalah APG, teman-teman, ya, antipsikotik. Jadi, gampang sebenarnya untuk menghafal obat skizofren karena kita udah sempat bahas di tadi materi obat-obat depresan. Ya, kita berikan APG. Nah, APG-nya gimana Kak pemberiannya? Pasti kita kasihnya si APG 2 dulu karena tadi dia relatif lebih aman. Nah, cuma ada stage-stage-nya nih, ada tahapan-tahapannya. Nggak bisa kita langsung kasih obat APG 2-nya apa gitu. Nah, itu diatur di algoritmanya. Ini ada di Dipiro, kemudian di Katzung, terus teman-teman kalau baca di saya lupa lagi judulnya skizofrenia yang ada di UK sama USA juga hampir sama kayak gini tata laksananya ya. Nah, dia bilang nih stage 1 ya atau kasus yang 1A. 1A itu dia adalah pada kasus pasien baru. Pasien baru itu dikasih obat antipsikotik generasi 2 kecuali clozapine ya. Tadi ada apa aja tuh APG 2 kecuali clozapine? Contohnya. Quetiapine, aripiprazol, kemudian Quetiapine. Nah, satu lagi apa tuh yang paling khas?
olanzapin, kemudian ada Risperidon. risperidon. Ya. Nah, kita bisa kasih tuh salah satunya. Contoh, misalnya kita ambillah, kita menggunakan di sini adalah si risperidon. Kita tandain R nih. Nah, kemudian kita lihat nih di kasus yang stage 1B. Pasien relapse, artinya pasien kambuh. Oh, udah pernah sembuh pakai obat risperidon. Nah, kambuh lagi nih. Kita bisa kasih obat antipsikotik 2 kecuali clozapine. Nah, antipsikotik 2 kecuali clozapine-nya apa? Kalau memang pasiennya dirawat di tempat yang sama, pasti kan ada rekam medisnya ya. Kita anjurkan untuk menggunakan obat yang sama. Contoh awalnya menggunakan risperidon, maka ketika relapse kita anjurkan menggunakan risperidon juga. Nah, tapi kalau ternyata pasiennya beda rumah sakit atau pindah yang nggak ketahuan atau pasiennya udah lama lupa sama riwayat terapinya, maka kita bisa berikan obat apapun. Contoh misalnya di sini kita berikannya olanzapin. Ya, nggak jadi masalah. Ya, yang penting apapun kecuali si clozapine. Ya. Nah, kita lihat ternyata pasiennya nggak kunjung sembuh nih. Contohnya kita kasih risperidon atau olanzapin, nggak ada perubahan di stage 1-nya. Maka dia masuk ke stage 2. Pasien tidak adekuat, artinya tidak sembuh dengan treatment yang 1A maupun 1B. Nah, kita bisa kasih apa? Antipsikotik generasi 2 tunggal yang tidak dipilih pada stage 1 kecuali clozapine. Ya, berarti yang tidak dipilih awalnya pakai risperidon. Maka di sini nih di stage 2 kita bisa kasih yang lain selain risperidon. Contoh misalnya stage 1 ini nih kita kasihnya si olanzapin. Kalau yang di sini karena udah pakai olanzapin, misalnya kita ganti sama si quetiapin. Nah, oke, karena tadi udah sebelumnya belum pernah dipakai di stage sebelumnya. Nah, untuk yang stage 3, itu pasiennya tidak sembuh juga tuh dengan treatment yang di stage 2. Maka kita berikan apa? Kita berikan clozapin tunggal. Ya, akhirnya nih si clozapin kita keluarin. Kita keluarin si clozapin di akhir atau di stage ketiga. Nah, kalau ternyata setelah pemberian clozapin juga nggak sembuh, artinya tidak adekuat, maka masuk ke dalam stage yang keempat. Kita kasihnya apa? Kombinasi antipsikotik. Gimana Kang rekomendasiin kombinasinya? Kita harus pakainya APG 2 plus 2, kemudian kalau nggak mempan APG 2 plus 1, tapi kalau nggak sembuh juga baru APG 1 plus 1 ditambah antikonvulsan. Ya. Ini harus ya. Jadi nggak bisa teman-teman langsung tembak pakai APG 1 plus 1 atau 2 plus 1. Ya, teman-teman harus rekomendasikan 2 plus 2 dulu teman-teman. Kemudian 2 plus 1, baru terakhir adalah 1 plus 1 dengan tambahan obat antikonvulsan. Karena tadi dibilang efek samping ekstrapiramidal yang APG 1 itu sangat tinggi. Makanya ketika digabung, teman-teman bisa bayangin, satu obat aja punya efek ekstrapiramidal. Maka kalau digabung, maka akan lebih tinggi efeknya. Maka kita perlu tambahkan obat antikonvulsan. Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Kenapa sih si clozapin kok dipilihnya terakhir dari semua golongan APG 1? Efek sampingnya Oke, apa sih efek sampingnya clozapin? gangguan metabolik. Oke, benar ya. Karena si clozapin ini nih punya efek samping gangguan metabolik yang lebih berat atau yang berat sehingga dia dipilih sebagai terapi terakhir pada APG yang pertama. Oke, jadi teman-teman kalau nemu soal kayak gini nggak bingung nih. Ya, gangguan metabolik. Oke.
Sampai sini untuk treatment skizofren ada pertanyaan? Kak, yang itu kan yang kalau ditambah antikonvulsan, berarti kayak carbamazepine gitu ya? Ya, Antikonvulsan. antikonvulsannya harus yang vokal, yang pertama. Untuk pencegahan, biasanya sih bisa dikasihnya carbamazepine ataupun lamotrigine, yang relatif memang lebih aman. Kalau yang efek gangguan metabolik itu kayak DM gitu. Enggak, Gimana? contohnya kayak agranulositosis kayak gitu. Dia gangguan metaboliknya lebih kepada pembentukan sel darah, kemudian gangguan pada agregasi kayak gitu. Teman-teman bisa baca lebih lanjut sih, bukan kayak penyakit metabolit kayak DM, kemudian penyakit-penyakit metabolit lainnya bukan. Tapi dia gangguan metabolik di sini tuh jadi kayak ketidakseimbangan pada proses agregat platelet, kemudian pembentukan sel darah merah, keping darah kayak gitu-gitu. Itu teman-teman bisa baca, coba lihat aja di Medscape ya, teman-teman download Medscape, terus baca deh di reviewnya terkait dengan penggunaan obat clozapine. Nah, itu ada di situ, bisa teman-teman baca. Oke, Oke, Kak, kasih. ya. Ada lagi pertanyaan untuk skizofrenia? Jelas ya, untuk skizofren. Gampang ya ngapalinnya karena udah dibahas juga tuh tadi di atas. Oke, terakhir untuk materi malam ini kita bahas terkait dengan bipolar ya. Bipolar. Nah, kalau teman-teman ngomongin bipolar, kira-kira apa yang ada di pikiran atau bayangan teman-teman terkait dengan bipolar? Kepribadian. Oke, kepribadian. Kepribadian yang Kayak jadi dia tuh kadang gimana ya, kayak efek Kepribadian ganda. negatif gitu. oke, kepribadian ganda ya. Tapi kadang kalau kita ngomongin kepribadian ganda, bukan cuma ngomongin bipolar ya, ada juga kasus kita ngomongnya pasiennya memang punya kepribadian ganda gitu. Beda sama kasus bipolar. Kalau kasus bipolar itu teman-teman pasti ngomonginnya adalah perubahan suasana hati yang ekstrim. Ya, artinya gimana? Pasiennya bisa tiba-tiba marah dan bisa tiba-tiba happy banget. Dan itu perubahannya cepat, atau kita ngomonginnya adalah mood swing. Itu kata kunci dari pasien yang bipolar. Ya. Nah, kalau kita selama ini pasti ngomonginnya bipolar itu kepribadian ganda. Tapi sebenarnya kalau teman-teman baca di buku-buku psikologi atau psikiatrik gitu, bipolar sama kepribadian ganda itu beda. Ya, kalau kepribadian ganda itu memang kita kayak menciptakan karakter pada tubuh kita sendiri. Tapi kalau pasien bipolar itu dia mood swing, teman-teman. Dia bisa tiba-tiba nih happy banget gitu. Terus tiba-tiba nanti setelah happy banget 2 jam tiba-tiba nangis sampai nangis-nangis, sedih banget gitu sampai yang benar-benar nangis gitu, terpuruk kayak gitu. Itu pasien yang bipolar. Jadi perubahan kondisi hati atau suasana hatinya tuh ekstrim gitu. Itu yang namanya bipolar. Nah, tapi bipolar juga dibagi lagi teman-teman. Ada 3 tipe dari bipolar itu sendiri. Ya, yang pertama adalah disebut dengan bipolar mania. Ya, maniak, episode maniak. Nah, kalau yang kedua adalah episode hipomaniak. Kalau yang ketiga disebut dengan katatonia bipolar. Nah, katatonia bipolar itu dia sama kayak bipolar yang kedua, tetapi ada yang namanya depresinya. Nah, kalau tadi yang tipe 2 itu cuma episode hipomaniak, tapi kalau yang ketiga itu hipomaniak plus depresi. Gitu. Nah, gejalanya gimana? Itu teman-teman bisa cari lebih lanjut ya untuk gejalanya kayak gimana.
itu, apa ya, tapi biasanya soal-soal UPSI ngomonginnya udah langsung mania, hipomania gitu ya, sama plus depresi kayak gitu. Itu udah ketahuan, tapi kalau mau lo tahu lebih lanjut, cari-cari gejalanya juga boleh teman-teman, sebagai pengetahuan juga. Nah, kita bahas, algoritma terapinya ya. Sebenarnya algoritma terapinya untuk bipolar itu first line-nya sama teman-teman. First line-nya yaitu sama-sama, menggunakan obat litium. Teman-teman lihat, litium. Ya, sama-sama menggunakan first line-nya litium. Yang membedakan adalah second line dan juga third line-nya. Kalau pada bipolar yang tipe 1 nih, yang mania, dia harus menggunakan 2 sampai dengan 3 obat, teman-teman. Jadi nggak bisa pakai yang namanya 1 obat doang kalau yang kasus mania. Nah, kalau 2 obat, dia pakainya litium plus valproat, ya, atau plus APG2. Ya, jadi antara 2 nih, ada 3 obat nih sebenarnya teman-teman. Litium, valproat, sama si APG2. Nah, tinggal pilih teman-teman mau yang mana. Mau litium plus valproat atau litium plus, sorry, saya salah baca. Jadi gini, ini tuh litium nih. Ini nggak bisa di-back lagi. Jadi terapinya untuk yang maniak itu, kalau 2 obat, itu dia litium plus benzodiazepin. Kalau 3 obat, itu sama nih, litium plus benzodiazepin, sama yang ketiganya itu baru kita tambahin si namanya APG2 plus APG2. Ya. Ininya. Nah, benzodiazepinnya apa yang bisa kita pakai? Benzodiazepinnya nih ada clonazepam, kemudian ada carbamazepin, oxcarbamazepin, ya. Bisa juga sih benzodiazepin ini kita ganti sama si valproat. Ya, pada kasus-kasus memang contoh pasiennya tadi dia memungkinkan bisa terjadinya ginekomastia pada pasien laki-laki atau timbul yang namanya efek samping lain gitu. Karena kan contohnya benzodiazepin itu ada carbamazepin ya, terus ada oxcarbamazepin gitu, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk yang maniak ya. Jadi 2 obat ataupun 3 obat. Nah, kalau yang hipomania itu bisa menggunakan satu-satu teman-teman. Nah, pertama adalah litium dulu sebagai first line. Kedua, first line-nya adalah valproat. Kemudian ketiga, carbamazepin. Dan yang keempat adalah APG2. Ya, jadi harus urutan nih kalau yang ini. Nah, kemudian dibilang nih, sebenarnya bukan cuma carbamazepin nih teman-teman. Bisa juga diberikan obat-obat benzodiazepin lainnya. Contohnya lorazepam, kemudian clonazepam, atau bisa juga diganti sama oxcarbamazepin. Jadi biasanya kalau pasiennya belum ada gejala-gejala ngamuk, itu teman-teman bisa ganti-ganti dulu nih. Misalnya carbamazepin nggak mempan, oh ganti sama lorazepam, ganti sama clonazepam, ganti sama oxcarbamazepin. Baru kalau emang ternyata nggak ada perubahan juga dan pasiennya justru gejalanya makin parah, maka teman-teman langsung pakai APG2. Ya. Nah, kemudian kalau yang berat nih, udah ada depresi, itu first line-nya adalah litium, second line-nya adalah quetiapin. Sebenarnya ini sama ya teman-teman. Nah, third line-nya itu adalah kita berikan obat APG2, yang APG2-nya bisa olanzapin, ya. Kemudian pokoknya obat APG2 ditambah sama
eee, apa tuh namanya, obat, antikonvulsan. Nah, apalagi kalau, pasiennya ini biasanya kan karena penggunaan nih, udah pakai quetiapine, kemudian ditambah olanzapine, litium juga, itu nanti lama-kelamaan pasiennya bisa menyebabkan kejang. Makanya kita berikan obat-obat antikonvulsan, yaitu lamotrigin dan juga valproat. Sebenarnya sama nih, kalau teman-teman baca lebih lanjut. Jadi kalau yang depresi berat, pertama adalah litium, kedua adalah quetiapine, yang ketiga adalah kombinasi antara APG 2 ditambah sama antikonvulsan. Ya, itu untuk ini. Nah, kemudian yang perlu teman-teman perhatikan juga untuk tata laksana bipolar ini, ya, biasanya soal-soal UKAI itu lebih menjurus adalah kepada penggunaan litiumnya, teman-teman. Ya, kalau untuk penggunaan yang lain nih kayak valproat, carbamazepine, APG 2, ini tuh jarang banget ditanyakan di soal-soal bipolar. Nah, terus untuk penggunaan APG 2 juga sebenarnya nggak harus, teman-teman. Ya, APG 2 ini juga tadi konsepnya, kita kasih APG 2 ketika memang pasien bipolarnya ini sudah menimbulkan tanda-tanda psikotik, tanda-tanda ngamuk, mau itu mencelakakan diri sendiri, orang lain, ataupun sampai melakukan hal-hal yang berbahaya. Nah, itu udah wajib banget teman-teman pakai APG 2. Maksudnya, walaupun misalnya nih, pada kasus ini, pasiennya berpakai litium, ternyata pasiennya ngamuk sampai mau melukai diri sendiri, mencoba bunuh diri, maka langsung teman-teman rekomendasikan si APG 2. Ya, nggak basa-basi dulu tuh harus tetap pakai valproat, pakai carbamazepine, enggak. Harus langsung teman-teman kasih si APG 2. Jadi intinya setiap penggunaan APG 2 itu kecuali skizofren ya, kalau udah ada tanda-tanda pasien yang ngamuk, mau bunuh diri, kemudian melukai orang lain, itu udah pasti teman-teman langsung berikan APG 2. Oke, jelas ya teman-teman? Ada pertanyaan sampai sini? Kita selesai untuk materi hari ini. Ada pertanyaan? Saya mau tanya, Kak, Mm-mm. kan sering juga tuh keluar soal tentang yang efek, jadi pasiennya pakai carbamazepine, terus sembuh, terus kambuh lagi kan. Iya. Nah, kalau di buku lain itu dijelasinnya di Dipiro katanya itu efek autoinduksi. Kalau tadi kan di kuisis itu efek toleransi ya. Mm-mm. Itu jadinya yang bener gimana ya, Kak? Oke. Nah, sebenarnya itu masih apa ya? Saya juga masih bingung sih terkait sama efek si carbamazepine, relapse dari carbamazepine itu. Soalnya kalau teman-teman lihat ya, obat carbamazepine itu tadi kerjanya di mana, teman-teman? Ada yang ingat nggak? Kerjanya di neurotransmitter apa? Channel NA yang glutamat. Glutamat kan? Nah, Nah, kalau teman-teman lihat si glutamat, dia justru punya kerja bukan sebagai induksi atau inhibitori, teman-teman. Makanya apa namanya? Makanya banyak yang menyatakan dia justru efeknya adalah efek toleransi. Nah, justru efek induksi itu terjadi ketika obatnya itu kerjanya adalah pada sistem GABA. Ya, contoh obat-obat golongan benzodiazepin lainnya, ya kayak oxcarbazepine, kemudian pokoknya obat-obat benzodiazepin lainnya selain carbamazepine. Nah, kalau selain yang carbamazepine itu, karena dia kerjanya adalah di GABA, GABA itu dia sifatnya sebagai inhibitori, sehingga menyebabkan induksi, teman-teman. Tapi kalau misalnya si carbamazepine itu kerjanya di sistem glutamat,
yang efeknya itu adalah eksitatori. Makanya dia menyebabkannya lawannya gitu, lawan dari si induksi. Itu sih kalau yang saya pahamin ya, cuma mungkin nanti bisa kita review lagi tuh, kita cari lagi terkait itu. Kalau sejauh ini sih yang saya pahamin seperti itu. Cuma nanti coba saya tanya lagi juga ke mentor-mentor pejuang UK yang lain. Kalau boleh soalnya di-share aja Kak ke grup. Ya, Ada sih jadi tadi ada kuisis itu. iya kalau di kuisis kan jawabannya toleransi kan ya. Iya, Oke. maksudnya tadi aja yang Kakak nemu terkait dengan induksinya boleh di-share. Iya, oke Kak. Nanti biar jadi bahan diskusi dulu nih sama teman-teman mentor, bener nggak? Atau terutama mungkin teman-teman mentor yang kerjanya lebih di rumah sakit atau yang klinik, mungkin kan lebih mendalam ya terkait sama klinisnya gitu. Nah, itu ntar bisa jadi bahan diskusi juga, karena kan kebetulan juga saya juga kan udah lama ya nggak kerja, misalnya nggak kerja di rumah sakit, jadi nggak bersentuhan langsung nih sama pasien-pasien di rumah sakit, jadi pasti tata laksananya juga sedikit berbeda, gitu. Karena kalau teman-teman praktek di rumah sakit sama non rumah sakit, ilmu klinisnya lebih banyak ya ketika praktek di rumah sakit atau klinik, gitu. Walaupun memang banyak kasus-kasus yang tidak sesuai ya, ada beberapa yang bukan tidak sesuai sih sebenarnya tata laksananya misalnya bilangnya kayak tadi skizofren harus pakainya step pertama, 2, 3, tapi realnya di lapangan pada kasus-kasus tertentu langsung loncat langsung ke step kedua kayak gitu. Itu benar-benar jadi bahan apa ya, pembelajaran sih sebenarnya. Cuma kalau soal-soal lukai, ya sifatnya adalah teoritis. Jadi kalau teman-teman udah kerja nih, saran saya jangan sampai kebawa ketika teman-teman ngerjain soal UKAI. Itu kasus yang sering banget terjadi soalnya. Pengalaman orang-orang atau teman-teman saya yang udah pada kerja, ketika ngerjain soal UKAI, kebiasaan. Contoh, karena di rumah sakit, biasa kita ngasih obat antibiotik itu langsung pakainya yang golongan cefalosporin, kayak cefadroxil, cefixim, ya udah kebiasaan. Ketika ngerjain soal UKAI, ya ingetnya pakainya obat itu. Padahal harusnya kita kasihnya obatnya golongan beta-lactam dulu, golongan ampicillin, ampicillin kayak gitu, penicillin ya lebih ke sana, baru kita kasih si cephalosporin kayak gitu sih. Itu ya Kak. Ada lagi pertanyaan untuk pertemuan malam ini? Dari semua penyakit yang udah kita bahas, ada pertanyaan dulu? Cukup jelas teman-teman? Kak mau tanya lagi. Oke, boleh. Kalau masalah waktu itu tuh kenapa bilang katanya kalau untuk obat-obat saraf itu biasanya di UK itu keluarnya tentang interaksi obat makanan gitu nggak sih? Oke, interaksi. Itu paling sering nanti kasusnya di Parkinson, ya. Besok kita bahas. Sebenarnya udah ada sih nih, paling sering itu interaksi pada makanan itu terjadinya pada kasus mau, penggunaan obat mau. Nah, tapi obat mau ini kalau untuk terapi, ini kan tadi mau itu adanya di depresi nih ya, mau selegilin, moclobemid, ya tipe mau A mau B ini, kalau pada obat depresi itu kan sebagai pilihan terakhir ya. Nah, itu nanti, sebenarnya bisa juga sih efek samping ini keluar juga, kalau mau dibahas sekarang juga nggak apa-apa, atau mau besok pas Parkinson. Terserah sih sama aja sebenarnya. Terserah Kak. Oke, singkat aja ya, sebenarnya sama kok, besok kita sedikit ulang juga. Nah, mau ini dia punya efek samping yang khas, pada penggunaan ketika dia bertemu dengan, makanan atau minuman yang mengandung, apa namanya, apa tuh namanya, saya jadi lupa, sebentar. Dia tuh ini, kalau ketemu makanan atau minuman yang, adanya di catatan yang bawah, sebentar, saya lupa.
intinya dia akan menyebabkan yang namanya hipertensi, teman-teman. Nah, jadi penggunaan obat mau ketika digunakan bersama makanan ataupun minuman yang mengandung kadar mengandung kadar tironin, dia bisa menyebabkan yang namanya penyakit hipertensi. Nah, makanan dan minumannya apa? Yaitu adalah si daging, keju, tiramin. Ya, makanan yang kaya tiramin, contohnya daging, keju, kemudian yogurt, terus juga kacang-kacangan. Nah, itu ketika ketemu nih sama obat mau, ya ada selegilin, rasagilin, kemudian ada mau B, mau A dan mau B ya, pokoknya ada 2 kan. Nah, itu dia bisa menyebabkan hipertensi. Jadi, kasusnya, ya kalau soal-soal UKAI bilang, pasiennya menggunakan obat mau. Nah, makanan dan minuman apa yang harus dihindari? Teman-teman jawab yang tadi, yang kaya tiramin, daging, susu, keju, yogurt, kemudian kacang, itu harus dihindari. Nah, bisa juga kayak tadi, ada juga pertanyaan, apa efek samping yang terjadi ketika penggunaan obat-obat mau dengan makanan yang mengandung tiramin, yaitu menyebabkan hipertensi. Kayak gitu-gitu sih, itu yang harus menjadi concern utama teman-teman ketika menemukan soal obat mau. Oke, besok kita perdalam lagi sedikit. Saya juga sedikit lupa kan tadi, tiramin. Ya, makanan yang mengandung tiramin. Oke. Kak. Ada lagi pertanyaan? Jelas ya? Oke, kalau jelas, saya tutup pertemuan hari ini mungkin ya teman-teman. Untuk besok kalau kita ketemunya malam, kira-kira gimana teman-teman? Bisa nggak?